Halo anak-anak, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi. Kita kebaktiannya lewat online, kita belum bisa bertemu langsung, tapi nggak apa-apa. Kita tetap mau puji Tuhan, walaupun dari rumah masing-masing. Ya mungkin ada yang lagi duduk, ada yang lagi tiduran, tapi kita mau duduk dengan baik. Kita mau kayak kebaktian seperti biasa di sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing, ya. Oke, nah pada minggu ini Pak Antoni, Ibu Siska, sama Kakak Sally juga akan memberikan pujian. Kalian juga kalau bisa di rumah ikut nyanyi, ya, oke? Sebagai pembuka, Kakak Sally akan yang membawakan doa buka. Ayo, Kakak Sally. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menjaga kami, telah menjaga kesehatan kami. Sampai sekarang kami masih bisa ikut ibadah online. Tuhan, sekarang kami mau ikut ibadah online supaya Tuhan berkati kami biar bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, nah kita akan mulai kebaktian kita. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Semua pasti bisa, ya. Oke, diusahakan jangan sambil tiduran, jangan sambil duduknya nyender-nyender, kayak kita biasa kebaktian aja, ya. Dan kita ikut bernyanyi semua. Oke? Siap ya? Oke. Engkau sungguh
Bu Siska, Kak Selin, kalian tahu nggak bahwa Bapak sangat baik, sungguh baik sama kita? Tahu nggak? Tahu ya. Ya. Bu Siska sehat? Sehat, puji Tuhan. Oke, Kak Selin sehat? Sehat. Pak Antoni juga sehat. Nah, itu buktinya Tuhan itu masih tetap baik kepada kita walaupun kita stay at home. Kerjanya di rumah, kita diam di rumah terus, Tuhan tetap jaga kita. Oke, ujian berikutnya apa Bu Siska atau Kak Selin? Pak Antoni nggak tahu. Ya, kita mau nyanyi lagu Hatiku Percaya ya. Nah, kita mau bilang bahwa kita tetap percaya nih bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Makanya kita bisa betah-betah aja diem di rumah karena Tuhan kekuatan kita. Nah, lagunya juga anak-anak pasti tahu nih, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, yang belum bisa ikutin pelan-pelan. Yang udah bisa nyanyi, jangan malu-malu. Karena kita memang kebaktian, kita mau tunjukkan hati kita untuk Tuhan. Ya, yuk. Tuhan selalu menjadi pertolongan kita ya. Jadi walaupun sekarang masih banyak, masih bertambah terus yang kena COVID, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pertolongan kita. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan ya. Yuk anak-anak, kita siap-siap semua dengerin firman Tuhan ya yang akan dibawakan oleh Pak Wilson. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak sekolah minggu semua? Pada hari ini,
Pak Wilson ingin mengajak kita sama-sama menyiapkan Alkitab dan catatan, dan kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Pak Wilson mau mengajak kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu juga Engkau menyertai kami. Engkau ada bersama dengan kami saat ini dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami saat ini untuk mendengar firman Tuhan. Bukan untuk mendengar firman Tuhan saja kami berdoa, tapi kami juga boleh kiranya mengerti dan mau memiliki hati yang taat untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita lihat di gambar yang sudah Pak Wilson siapkan, hari ini kita akan belajar tentang Yesus, dari kisah Yesus yang menampakkan diri di Danau Tiberias. Perikopnya diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Yuk kita buka sama-sama Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Nah, di kisah Yesus menampakkan diri ini, bisa melihat juga ada satu yang menarik. Kalau misalnya judulnya kita ada ganti menjadi sarapan bersama dengan Yesus yang bangkit. Ya, kemudian kita juga di kisah ini juga akan belajar tentang ketaatan dalam mengikut Yesus. Nah, kita akan lihat mulai dari ayat yang pertama. Yuk, mari kita sama-sama lihat dan saya akan pimpin membaca. Mulai dari ayat pertama, Yohanes 21 ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dan yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, kita lihat gambarnya, mereka pergi mencari ikan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kita lihat ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mendengar perkataan itu, lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Begitu banyak ikannya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Lihat di gambar ini, Petrus langsung terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang yang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Segera Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, demikian pemberitaan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Yang berbahagia adalah yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Nah, kita lihat kalau misalnya dalam kisah ini, murid-murid berjumpa dengan Yesus di danau. Mereka sudah semalam-malaman mencari ikan. Mereka punya pengalaman, mereka sudah biasa mencari ikan. Tapi semalam-malaman gak ada satupun ikan yang mereka dapat. Jadi tidak ada hasil. Nah, kalau kita lihat, Yesus menuju siang, saat mereka mau kembali ke daratan karena tidak mendapatkan hasil, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan bertanya. Masih ingat? Yesus bertanya kepada mereka, "Anak-anak, adakah lauk pauk?" Kemudian Yesus mendapatkan jawaban dari mereka, tidak ada. Lalu Yesus memerintahkan, "Tebarkanlah jala ke sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya." Nah, murid-murid sebelumnya tidak tahu. Kalau kita lihat dalam perjumpaan ini, murid-murid yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dan berjumpa dengan Yesus. Lalu semalam-malaman tidak mendapatkan hasil, tapi karena taat akan perintah Yesus, mereka mendapat apa yang mereka cari. Mereka bahkan mendapatkannya berlimpah, beroleh hasil. Lalu di bagian lain ketika Yesus mengajak para murid untuk sarapan, di situ ada api dan arang, dan sudah ada ikan, dan sudah ada roti yang tersedia. Namun Yesus berkata, ada hal ini. Yesus berkata, "Berikanlah ikan yang kamu peroleh." Lalu Simon Petrus segera mengambil dan mereka sarapan bersama. Setelah sarapan ada pembicaraan yang khusus yang Yesus perbincangkan bersama Simon Petrus. Di sini kalau kita ingat Simon Petrus, dia sudah pernah menyangkal Yesus 3 kali. Anak-anak ingat cerita itu? Dalam cerita sebelum Paskah, kita melihat Simon Petrus yang begitu semangat dan bilang, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Tapi ketika mengalami itu, menjadi kecewalah hati Simon Petrus bahwa dia nggak kecewa. Kenapa dia menyangkal bahwa dia murid Yesus? Nah, kita lihat dalam perjumpaan ini juga Simon Petrus yang pernah menyangkal Yesus beroleh pemulihan, dipulihkan, dipercayakan kembali, diajak untuk tetap setia menjadi murid Yesus, menjadi penjala manusia. Dan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kalau kita ngerenungin kisah ini menarik, mengajarkan kita maka semakin mengenal siapa pribadi Yesus, Tuhan kita,
Nah, coba kita ingat-ingat kalau misalnya anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, pernah gak kita melakukan sesuatu berdasarkan keinginan diri kita sendiri? Misalnya, diperlakukan jahat sama teman lain, kita balas. Padahal kita tahu firman Tuhan berkata gak boleh membalaslah kejahatan dengan kebaikan. Atau firman Tuhan berkata ampunilah orang yang menyakiti kamu. Nah, ini ada satu hal yang kita belajar. Maukah kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Maukah kita mengampuni seperti Yesus mengampuni kita? Maukah kita tetap setia mengikuti firman-Nya selama kita hidup? Di tengah zaman dan krisis yang sedang dihadapi, tetap Tuhan memanggil kita untuk memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Dia. Dia tidak jauh. Dia bisa kita hampiri di dalam doa. Kita bisa merenungkan firman-Nya. Kita bisa berdoa, Tuhan berbicara dalam hatiku. Dalam firman Tuhan yang saya renungkan, aku mau memiliki hubungan yang pribadi dengan Engkau. Sehingga ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita semakin mengenal siapa Tuhan kita pun belajar menjadi seperti Dia. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam keadaan yang sulit, terdesak, seperti krisis ini, atau kita lagi kecewa, atau kita lagi takut, lagi bimbang, lagi ragu, maukah kita membuka hati untuk Tuhan? Nah, dalam kisah ini kita lihat murid taat untuk mendengar apa yang Tuhan bilang, walaupun semalam-malaman mereka tidak mendapatkan hasil, tapi Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu apa yang sedang kita butuhkan, dan Tuhan sendiri yang menunjukkan jalannya. Dan dalam ketaatan mereka mendapatkan berkat yang berlimpah. Atau kita lihat cerita yang tadi, yang Simon Petrus. Simon Petrus percaya dan dia mau setia, mau dipulihkan, bahwa Tuhan tuh mengasihi dia, dan Tuhan mau mengajak. Apakah Simon Petrus mau mengasihi Tuhan dan membuka hati bagi Tuhan? Nah, kita lihat perjumpaan dengan Yesus itu maknanya apa sih buat kita? Yesus hidup, Dia telah menang atas maut, Dia bangkit memberikan pengharapan pada kita. Segala sesuatu, pergumulan bahkan maut telah dimenangkan oleh Yesus. Nah, sekarang apa sih pergumulan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Di tengah kondisi ini mungkin ada yang menghadapi kondisi kesulitan ekonomi, atau kondisi yang kurang sehat, atau hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua karena lebih sering di rumah dan kadang ada beda pendapat atau konflik. Berserulah di dalam doa dan mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu. Kita belajar, kita itu anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Kita diangkat, dipulihkan, kita menjadi umat kepunyaannya. Maukah kita menghidupi firman-Nya? Nah, kita belajar satu kebenaran ini, bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua, saat usaha kita tidak mendapatkan hasil, tetaplah kita menjadi murid Yesus yang taat akan perintah Yesus. Ketika kita taat, kita percaya di situ ada berkat. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita punya hati yang mau taat kepada Dia, kita mau menyenangkan hati Dia. Di situ ada berkat, di situ ada kecukupan. Apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Nah, Tuhan Yesus tuh udah kenal banget sama kita. Sama anak-anak, sejak lahir sampai sekarang. Dia tahu keadaan yang kita hadapi. Dia tahu isi hati dan pikiran kita saat ini. Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan juga merancangkan dan merencanakan masa depan kita itu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Nah, dalam kondisi yang sekarang, maukah kita semakin dekat kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan dalam doa, dan Tuhan itu dekat
dan begitu mengasihi kita, maukah kita juga mengasihi dia? Itu juga pertanyaan yang Tuhan tanya kepada Simon, juga menjadi perenungan buat kita. Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Maukah kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi dan melayani orang lain? Orang tua, teman-teman, atau tiap orang yang kita jumpai. Apa yang kita bisa? Ketika kita bisa memberikan perhatian, ketika kita bisa memberikan dukungan doa buat teman yang lagi mengalami masalah, kita membuka diri untuk mereka mendengar firman Tuhan dan kita dukung di dalam doa supaya ada hati yang dikuatkan supaya punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan Pak Filsa mau ajak kita sama-sama membaca ayat hafalan kita dari Yohanes 21 ayat 17b. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 21 ayat 17b 1, 2, 3. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Anak-anak, demikian firman Tuhan pada hari ini yang menjadi perenungan kita. Benar gak sih hati kita ini mau mengasihi Tuhan? Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa Yesus itu hidup. Tuhan kami hidup dan menang atas segala pergumulan. Tuhan kami juga Tuhan yang menyertai kami, mencukupkan kebutuhan kami, dan rindu untuk kami memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu, supaya memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau taat kepada firman Tuhan, hati yang mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan, kami juga belajar bahwa seperti Simon Petrus yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, kami juga sebagai anak-anak-Mu dapat melayani orang lain, dapat mengasihi orang lain sebagai wujud kasih kami kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, biarkanlah kami juga boleh memiliki hati yang mau melayani Engkau dengan semua talenta dan peluang yang kami punya yang sudah Tuhan berikan, agar kami boleh membagikan kasih Tuhan kepada orang sekeliling kami. Saat ini juga kami mau berdoa, Tuhan, tolong kami bagi setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan kesehatan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, berikan kesehatan selalu pada mereka. Bagi anak-anak-Mu juga yang bergumul mungkin di tengah keluarga yang mengalami krisis ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan pertolongan di tengah masalah yang sedang dihadapi ini. Berikan kami hikmat, berikan kami kreativitas, melihat peluang di mana kami bisa tetap berjuang, berusaha, berpengharapan, mengerjakan bagian kami, dan kami boleh terus tetap belajar firman Tuhan. Kami nggak mau menyia-nyiakan waktu kami di rumah. Kami mau memperlengkapi kami dengan beragam aktivitas yang dapat menyiapkan masa depan kami. Kami juga mau bertanggung jawab sama apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang masuk dalam pikiran kami, apa yang kami konsumsi sehari-hari dari multimedia, internet, dan sebagainya. Tolong kami Tuhan menjaga hati dan pikiran kami juga. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu bahwa kami melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pilson untuk minggu ini. Nah, walaupun kita masih tetap di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, kita tetap jaga kesehatan kita jaga kebersihan kita juga, dan jangan lupa kita juga tetap berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menolong kita semua, supaya wabah ini yang mendunia ini cepat selesai,
supaya kita bisa kembali sekolah, ketemu teman-teman dan guru, dan juga kembali sekolah minggu, ketemu teman-teman di sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Ya, oke. Nah, sepertinya kebaktian online pada minggu ini sampai di sini. Bukan begitu ya, Bu Siska? Jangan lupa Stay at home. Stay safe. and don't forget to stay healthy. Okay? God bless you. Bye-bye.